Nah, kalau kita bicara tentang, mungkin saya akan masuk langsung pada, nah, saya mencoba untuk melihat dari data-data yang lebih spesifik, dan di situ kelihatan sekali bahwa yang namanya liquidity atau apa namanya modal gitu ya, yang masuk ke Indonesia itu mulai lambat laun itu menurun dari ukuran apapun, dari kecuali FDI, kecuali investasi asing langsung itu masih relatif stabil, jadi investasi masih banyak terjadi. Tapi dari kredit misalnya, dilihat dari hutang-hutang bank kita terhadap bank di luar negeri itu mulai menurun. Di pasar modal juga begitu, mulai menurun. Artinya adalah dari sisi modal kita mulai kekeringan di dalam negeri, mulai sedikit mengering. Kalau dulu berlimpah luar biasa, sekarang ini mulai mengering. Itu satu hal yang membuat ekonomi kita hari ini menjadi sedikit lebih susah daripada awal tahun. Yang kedua, sebetulnya yang membuat kita mengalami satu persoalan serius adalah harga komoditas di pasar dunia itu sudah mulai turun. Jadi yang namanya booming komoditas itu sudah berakhir. Jadi komoditas itu, kalau selama ini ekonomi Indonesia banyak diuntungkan karena ekspor kita itu sebagian besar adalah komoditas. Jadi batu bara, kemudian CPO, macam-macam itu yang dulu tuh harganya tinggi sejak 2008 2009, terutama 2010 2011. Masuk 2012 sebetulnya harga komoditas itu mulai turun. Maka dari itu, kalaupun volume ekspor kita itu tetap, tapi revenue kita itu berkurang karena harganya turun. Itulah salah satu yang membuat neraca perdagangan kita juga defisit, karena harga komoditas turun. Nah, itu kelihatan sekali kalau kita lihat misalnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Sektor mining, sektor pertambangan itu sudah mulai tumbuh negatif di kuartal keempat 2012. Kenapa tumbuh negatif? Karena harga komoditas di pasar dunia turun. Jadi nggak ada lagi investasi baru di bidang pertambangan di Indonesia. Nah, ternyata sektor pertambangan itu derivasinya tuh banyak sekali. Dari mulai peralatan berat gitu ya, transportasi, jasa dan macam-macam. Jadi begitu sektor pertambangan itu tumbuh negatif, sektor-sektor yang lain itu juga ikut tumbuh negatif. Dan itu sebetulnya sudah tanda-tanda bahwa ekonomi kita itu mengalami fase di mana mulai turun. Itu sejak akhir tahun 2012 sebetulnya. Nah, faktor konsumsi ya, kita yang masih tetap penghasilan kita naik dan kita konsumsi lebih banyak masih mendorong kita, sehingga pertumbuhan ekonomi kita masih cukup aman didorong oleh konsumsi. Tapi dari sektor investasi sebetulnya sudah mulai stagnan, sudah mulai nggak bergerak banyak, dan drastis menurun sebetulnya secara umum adalah di kuartal ketiga 4 2013. Jadi pertengahan 2013 ini udah drastis. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, oke, ini situasinya agak nggak terlalu baik di akhir 2013 dan mungkin 2014 masih kurang baik. Tapi di antara yang kurang baik itu sebetulnya apa yang masih baik? Nah, kalau kita lihat misalnya yang paling mudah sebenarnya untuk merefleksikan mana yang lebih baik dan mana yang lebih prospektif itu di capital market, di pasar modal. Di pasar modal itu indeks apa yang masih terus tumbuh? Nah, kita akan lihat, ini sekedar ilustrasi aja. Ini data, ini mungkin ini menarik untuk saya sampaikan bahwa import kita sebetulnya itu 93% itu adalah dalam bentuk bahan baku dan bahan penolong, dan hanya 7% saja dalam bentuk konsumsi sebetulnya. Tapi jangan lupa, bahan penolong dan bahan baku itu menjadi bahan baku untuk barang konsumsi di dalam negeri. Nah, biasanya kalau ada investasi asing ya masuk ke Indonesia, buka pabrik segala macam, itu mereka membuat barang jadi dan kita konsumsi, bahan bakunya dari luar negeri, impor. Itulah kenapa bahan baku dan bahan penolong itu komposisinya 93% dari seluruh impor kita. Nah, ini
mungkin menarik ya. Ini adalah refleksi dari sektor-sektor mana sih sebetulnya yang masih prospektif. Paling tidak di saat ini menghabiskan tahun 2013 dan juga menyongsong 2014 ke depan. Itu adalah sektor-sektor yang ada di pasar modal sebetulnya. Dan di sana kelihatan sekali bahwa yang sektor konsumsi itu masih tumbuh terus. Jadi harga perusahaan-perusahaan di sektor konsumsi itu masih tumbuh dengan positif. Yang merah dan yang biru itu sebetulnya yang biru mengukur pertumbuhan dari awal tahun, jadi terhadap hari ini terhadap awal tahun seperti apa, dan yang bawah yang merah itu dari kinerja tertinggi. Jadi kita pernah punya kinerja pasar pada bulan Mei itu tertinggi, nah itu koreksinya sebesar itu. Nah kalau dari situ sebetulnya kita melihat masih ada beberapa sektor yang terus positif tumbuh gitu ya. Dan itulah yang memang kita mengatakan inilah sektor-sektor yang rentan, bukan rentan, resisten, yang tidak terlalu terpengaruh oleh krisis. Dan yang paling besar adalah memang konsumsi. Jadi sekrisis-krisisnya Indonesia, seberat-beratnya situasi, setiap hari kita pasti mandi, setiap hari kita pasti makan, setiap hari kita pasti mungkin tidak setiap hari, tetapi dalam kurun waktu yang cepat kita mengganti baju dengan membeli yang baru, sepatu dan sebagainya, alat segala macam konsumsi terus tumbuh. Jadi sekali lagi kita masih seburuk-buruknya kita masih punya potensinya adalah kemampuan kita mengkonsumsi. Nah persoalannya adalah kalau kemampuan kita mengkonsumsi tidak diimbangi dengan kita sebagai manusia produksi kita terus turun, pada saatnya nanti konsumsinya juga akan turun. Nah, tetapi paling tidak kita berharap tahun 2015 dan 2016 itu sektor produksi mulai naik lagi. Kalau 2014 akan ada atau proses yang stagnan, tidak terlalu berubah banyak. 2015-16 kita harapkan tumbuh sehingga konsumsinya juga naik lagi. Semakin banyak kelas menengah, penghasilannya yang meningkat, sehingga sektor properti itu akan tumbuh karena kebutuhan rumah baru tetap akan muncul. Dan sektor-sektor yang lain juga akan didorong dengan konsumsi yang terus meningkat. Nah, terakhir saya akan mengatakan meskipun situasinya masih tidak terlalu buruk di 2014 dan moga-moga 2015-2016 makin baik, ada beberapa regulasi untuk beberapa sektor itu sangat memberatkan. Karena saya membantu di bank BTN, di mana core dari BTN itu adalah properti, maka yang saya amati adalah sektor properti. Mungkin ada bapak dan ibu yang entah sebagai profesional, entah sebagai entrepreneur di bidang properti. Pertama musuhnya adalah suku bunga akan naik. Jadi karena sekarang kita membeli properti itu in cash, ya pasti ya pakai KPR gitu. Kalau suku bunga naik, ya berat bayarnya. Itu satu hal. Yang kedua, biaya-biaya untuk membangun, kalau kita sebagai pengembang dari kacamata pengembang itu juga naik. Karena sebagian besar dari properti itu masih impor. Dan karena ada depresiasi, nilai tukar kita semakin melemah, kita membeli bahan baku juga semakin mahal. Jadi nggak ada cerita bahan baku properti itu makin murah, nggak ada. Makin mahal ya. Karena faktor depresiasi, karena faktor macam-macam, sehingga dari harga produksi naik, dari kredit naik. Di sisi lain, yang beli itu penghasilannya makin berkurang. Jadi dari sisi penawaran dan permintaan, sisi properti ini berat. Nah, masih ditambah dengan beberapa regulasi yang cenderung membatasi kemudahan